Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat channel dimanapun berada. Saya berharap semoga sahabat channel semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, sahabat channel dimanapun berada, saya masih setia menemani sahabat-sahabat channel yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan P3K dan CPNS tahun 2021. Seperti biasa, kesempatan ini saya akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan TKP SKD. Ini merupakan soal higher order thinking skill ya. Jadi untuk menilai cara berpikir tingkat tinggi dari sahabat channel yang akan mengikuti seleksi. Nah, soal TKP ini merupakan tes karakteristik pribadi ya, merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta tes. Nah, di sini untuk menjawab soal-soal ini nanti semuanya benar, tapi ada skornya, skor tertinggi sampai skor terendah. Jadi nanti yang lulus itu yang mendapat grade sesuai dengan batas kelulusan yang telah ditentukan. Nah, pada tes karakteristik pribadi ini ada beberapa aspek yang akan dinilai. Ada integritas diri, tanggung jawab, disiplin, kemudian kemandirian, inisiatif, ketekunan dan ketelitian, serta kemauan untuk berprestasi dan beradaptasi. Nah, aspek-aspek ini tentunya sahabat channel untuk menjawab soal-soal atau pernyataan-pernyataan yang disajikan di sini, maka sahabat harus memposisikan diri, mengimplementasikan aspek-aspek dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Nah, jadi di sini sahabat channel harus ya seakan-akan sudah menjadi CPNS, sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan itu atau yang dipilih ya, itu bisa menjadi parameter bahwa sahabat channel layak diterima sebagai P3K ataupun CPNS. Oke, sahabat channel dimanapun berada, untuk menyingkat waktu seperti biasa silahkan like, comment, and subscribe bagi sahabat channel yang baru bergabung dengan channel ini. Oke, kita langsung menuju ke TKP soal pertama. Setelah memenangkan kompetisi dan mendapatkan reward sebagai ilmuwan muda dari sebuah instansi ternama, saya akan A. bertanya-tanya, mungkinkah kompetisi berikutnya saya akan mendapatkan reward lagi? B. saya merasa senang dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetisi berikutnya mendapatkan reward lagi. C. merasa tidak percaya bila saya mendapatkan reward tersebut, padahal banyak peserta lebih hebat. D. puas dengan reward tersebut dan tidak ingin lagi. E. memberitahukan kepada seluruh dunia atas prestasi yang saya capai. Di sini kunci jawabannya yang tertinggi adalah yang B. Saya merasa senang
dan berupaya untuk lebih berprestasi lagi agar kompetisi berikutnya mendapatkan reward lagi. Nah, jadi yang B ini yang mendapatkan skor atau poin atau nilai tertinggi. Berikutnya adalah yang A ya 4, yang C 3, yang E 2, yang D 1. Lanjut ke soal nomor 2. Ada pekerjaan yang memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi dan sangat butuh ketelitian untuk menyelesaikannya. Maka saya A langsung fokus mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terlalu lama meneliti akan terganggu proses kerja. B langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. D menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. E menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Kunci jawaban tertinggi adalah poin A. Langsung fokus mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terlalu lama meneliti akan mengganggu proses kerja. Kemudian poin yang lebih rendah, yang paling rendah itu yang C, agak tinggi B, agak tinggi lagi C, agak tinggi lagi E. Jadi jika sahabat profesional ingin mendapatkan poin atau skor tertinggi, maka yang dipilih adalah yang A. Lanjut soal nomor 3. Saat Anda dinyatakan belum lolos tes kenaikan pangkat dan teman Anda menyarankan untuk mengikuti pelatihan agar bisa lolos saat mencoba beberapa lagi tes tersebut, maka Anda A mencoba lagi tes, B mengikuti pelatihan agar teman tidak kecewa, C mencoba melamar kerjaan di tempat lain, D mengikuti saran teman dan mencoba belajar dengan giat, E mengikuti pelatihan diam-diam. Kunci jawaban yang memiliki skor tertinggi adalah yang D, mengikuti saran teman dan mencoba belajar dengan giat. Berikutnya adalah B, kemudian E, kemudian A, kemudian C. C itu yang terendah. Soal nomor 4. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas dan melihat bahwa rekan dalam tim Anda sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Maka Anda akan A menghiraukannya, B melihat dulu jenis pekerjaan apakah ia bisa membantu atau tidak, C meminta bekerja sendiri, D memarahinya, E merekomendasikan rekan yang lain. Kunci jawaban yang tertinggi poinnya adalah yang A, menghiraukannya. Kenapa menghiraukannya? Yaitu karena masih sibuk mengerjakan tugas yang telah diterima. Jika selesai baru melihat ke pekerjaan teman dan kalau memungkinkan membantu ya. Jadi kenapa jawaban tertinggi A itu karena itu salah satunya pekerjaan sendiri aja belum selesai sudah melihat pekerjaan orang lain. Soal nomor 5. Sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya, maka saya A menerima penuh segala akibatnya, B menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat, C menerima akibatnya dengan setengah menyesal, D menyalahkan orang lain yang telah mendorong saya, E menyalahkan orang lain karena tidak mengingatkan saya. Kunci jawaban yang tepat adalah yang A, menerima penuh segala akibatnya. Berikutnya adalah C, B, D, dan E. Jadi memang semuanya dapat nilai, hanya yang tertinggi yang A. Soal nomor 6. Saya sedang tidak fokus untuk bekerja karena kelelahan.
oleh pekerjaan sebelumnya. Sikap saya: A. Izin kepada atasan saya untuk pulang dan beristirahat. B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya. C. Melimpahkan pekerjaan kepada teman lalu izin kepada atasan untuk pulang. D. Tetap bekerja semampu saya. E. Menyuruh teman saya untuk mengerjakan pekerjaan saya. Poin tertinggi ada pada B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat melihat dapat lebih sehat nantinya. Nah, kemudian berturut-turut A, D, C, dan E. Lanjut soal nomor 7. Jika suatu saat nanti Anda terpilih menjadi seorang pemimpin organisasi terbesar di Indonesia, hal pertama yang saudara lakukan adalah A. Membuat perubahan-perubahan organisasi besar-besaran. B. Memperbaiki kualitas SDM para anggota organisasi. C. Merenovasi gedung sekretariat supaya lebih bagus. D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan masa depan bangsa. E. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Kunci jawaban yang tepat yang nilainya tertinggi adalah yang D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan masa depan bangsa. Berturut-turut B, A, E, dan terakhir yang C. Nomor 8. Agar semua penghuni baru di lingkungan Anda dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai penghuni lama akan A. Menawarkan diri kepada ketua RT untuk membimbing para penghuni baru. C. Mencoba mencairkan suasana dengan penghuni baru. C. Memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan penghuni baru. D. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. D. Cukup saja karena saya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, di sini yang tertinggi adalah poin yang D. Menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan penghuni lama dengan penghuni baru. Berturut-turut kemudian A, C, E, B, dan terakhir yang E. 9. Karena sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti Lebaran oleh pimpinan, saya berjanji pada orang tua untuk mudik di hari Lebaran. Sikap saya: A. Tetap mengambil cuti. B. Memberi pengertian kepada orang tua. C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta anggota keluarga untuk membujuk orang tua. E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Yang tepat yang B. Memberikan pengertian kepada orang tua. Kemudian berikutnya D, C, E, dan terakhir yang A. 10. Anda adalah ketua bidang kewirausahaan di sebuah organisasi. Pada suatu saat Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program-program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode kepengurusan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Menerima resiko. C. Meminta maaf pada jajaran pengurus. D. Segera mengurus kelanjutan programnya. E. Mengatakan bahwa hal yang harus Anda kerjakan sangat banyak sehingga membutuhkan perhatian. Jawaban yang tertinggi poinnya adalah yang D. Segera mengurus kelanjutan programnya. Kemudian berikutnya C, B, E, dan terakhir yang A. Oke sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih siapa saja yang telah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan telah memberikan komentar pada bawah deskripsi video ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.